Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih membacakan kitab Madarijus Salikin ya, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita sudah sampai dua macam kemusyrikan. Nah, itu sudah selesai waktu yang lalu. Sekarang kita masuk ke syirik asghar. Ya, syirik asghar itu syirik kecil. Ya. Adalah seperti misalnya riya, itu termasuk syirik asghar, syirik kecil. Berpura-pura terhadap makhluk dan bersumpah dengan nama selain Allah, sebagaimana disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man khalafa bi ghairillahi faqad asrak. Ya. Artinya barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia sungguhnya telah melakukan syirik. Hadis riwayat Ahmad nomornya 9993 dikatakan syahih. Ya, sesungguhnya bersumpah dengan selain Allah adalah syirik besar. Karena hakikat dan konsekuensi sumpah ialah bahwa orang yang bersumpah itu menguatkan kebenaran informasinya seandainya dia berdusta. Maka yang dijadikan sumpah itu akan menjatuhkan hukuman kepadanya dengan satu hukuman yang tidak mampu ditolaknya atau oleh siapapun, karena orang yang dijadikan sumpah disebut dalam sumpah berkuasa menimpakan hukuman dan siksaan. Sedangkan cara-cara yang di luar batas kekuasaan dan kemampuan manusia, hal demikian itu tidak lain kecuali Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, yang memiliki siksaan yang berat dan berbuat apa saja yang dikehendakinya. Ya, kalau kita bersumpah harus dengan nama Allah, demi Allah. Nggak boleh ditambah demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh itu. Termasuk syirik itu ya? Termasuk syirik. Karena itu makhluk kan, walaupun dia utusan Allah ya kan, nggak boleh. Banyak, karena orang nggak paham. Gitu. Harusnya kalau dia mau bersumpah demi Allah aja. Gitu. Nggak usah ditambahin, kan banyak orang demi Allah, demi Rasulullah kayak gitu kan. Itu udah syirik, dia nggak ngerti itu. Sumpah itu hanya kepada Allah dijelaskan di sini kan. Gitu. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia sungguh telah melakukan syirik. Dijelasin syirik seperti tadi itu ya. Dan seperti perkataan seseorang, apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki yang engkau hendaki. Misalnya kita berdoa, ya Allah, aku minta surga, ya kan? Minta kepada Allah tapi mohon kepada yang lain juga. Misalnya dia ke tempat kuburan wali, ya kan maksudnya apa di sana? Kalau bukan meminta-minta, selain mendoakan dia mungkin meminta juga, minta omelin orang soleh, gitu kan? Ya Allah sampaikan bla bla bla. Kebanyakan itu aliran yang menyimpang, banyak tapi gitu loh, sehingga jadi tersamarkan, ya kan? Di kita ini emang aneh, gitu. Hal yang buruk tapi disenangin kalau banyak gitu kan gitu. Ini dari Allah dan dari Anda. Nah, enggak boleh itu. Aku dengan Allah dan dengan Anda, enggak boleh juga. Tiada Tuhan makhluk kecuali Allah dan Anda.
dan aku bertawakal kepada Allah dan kepada Anda. Dan ucapan kalau tidak ada Anda niscaya begini-begini. Ucapan-ucapan seperti itu kadang-kadang termasuk dalam kategori syirik besar atau syirik akbar, tergantung orang yang mengucapkannya dan maksud serta tujuannya. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa ketika ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, menurut apa yang dikehendaki Allah dan yang engkau kehendaki? Nabi SAW bersabda kepada laki-laki tersebut, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Marah Nabi kan? Itu bukannya riya gitu tadi ya? Hah? Anda itu bukannya riya itu? Ya, riya kan masuk syirik kan? Jadi dia mengatakan bahwa Bukan karena Anda gitu. gitu, ya kan? Jadi menurut apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki engkau, maksudnya Nabi kan? Gitu. Nabi marah. Kemudian beliau SAW bersabda kepada laki-laki tersebut, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Ucapkanlah menurut apa yang dikehendaki Allah saja. Hadis riwayat Ahmad ya, nomornya 1839. Hadisnya sahih. Ucapan ini lebih ringan dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang lain. Jadi makanya kita perlu belajar itu. Selama ini kita nggak ngerti. Kayaknya orang bener aja demi Allah demi Rasulullah kan gitu bla bla bla. Gak paham gitu ya. Sekarang kita udah ngerti demi Rasulullah kita nggak boleh, apalagi demi orang lain selain Rasulullah. Nabi marah. Apakah kamu mau menyamakan aku dengan Allah? Ucapan aja yang ringan demi Allah. Nah, udah. Di antara jenis syirik ini ialah yang pertama itu dia ada beberapa ya. Yang pertama sujud seorang murid kepada syekhnya. Nah, sujud termasuk cium tangan tuh kita nggak boleh. Iya, berarti kan menundukkan ini kan gitu. Selama ini kita nggak tahu, padahal kita maksud kita sopan kan, tujuannya sopan, tapi ternyata itu melanggar syariat. Kata Nabi, kalau boleh saja manusia mencium tangan, aku perintahkan istri mencium tangan suaminya. Itu lebih utama. Tapi Nabi bilang aku perintahkan kalau boleh, katakan gitu. Karena kalau Nasrani itu kan begitu. Ya kan gitu kan, perhatiin aja tuh pendeta-pendetanya itu kan, kadang-kadang anak kecil aja dicium kakinya gitu. Jadi terlalu berlebih-lebihan ya, gula. Apa? Kalau ciuman langsung ciuman itu nggak apa-apa kalau itu, nggak apa-apa. Misalnya ya tanda kita dekat ya dengan teman itu kan ya, kita rangkul, kita cium pipi kan, nggak masalah. Harus sama laki ya, itu. Sama istri ya nggak apa-apa, istri kita kok, gitu. Sama anak ya nggak apa-apa, gitu. Gitu. Boleh sama anak, boleh kita cium keningnya kan, boleh. Kalau sepupu nggak boleh. Anak sama anak maksudnya ya, sepupu ya. Karena ia merupakan kemusyrikan orang yang bersujud dan yang disujuti. Jadi yang bersujud dan disujuti berdosa. Tetapi anehnya mereka berkata, ini bukan sujud, melainkan hanya menundukkan kepala di hadapan guru. Berdalih ya. Gitu. Bukan sujud maksudnya. Maksudnya baik, dia hormat sih gitu. Hormat maksudnya gitu kan. Nah, dikatakan seperti itu ya, untuk menghormati dan tawadu kepadanya, maksudnya kepada syekh tadi. Terhadap mereka ini dapat dikemukakan jawaban, meskipun Anda menambahkannya demikian, setiap hakikat sujud ialah meletakkan kepala kepada setiap orang yang sujud. Demikian pula sujud kepada berhala, matahari, bintang, dan batu. Semuanya itu adalah meletakkan kepala di hadapannya. Nggak boleh. Gitu, ya. Ini dan bukan sujud ini saja yang merupakan syirik akbar, termasuk syirik besar berarti kan. Tetapi barangkali yang lebih besar dari itu ialah sujud hati dengan merendahkan diri, tunduk patuh dan menerima
secara mutlak terhadap bid'ah yang dibuat oleh pemuka-pemukanya yang sombong dan menindas orang-orang lemah yang mengikutinya berupa ibadat dan taklik jahiliyah. Bisa jadi orang yang lemah selama hidupnya selalu bersujud kepada syekh dan togutnya, hanya saja dia tidak mengerti sama sekali. Lain kalau nggak mengerti ya kan gitu. Makanya perlu belajar kita. Nggak boleh nggak belajar. Itu ini tadi tafsirnya ya. Yang pertama sujud kepada guru syekhnya ya gitu. Tapi kita emang belajarin begitu ya kan, tata krama kebudayaan kan gitu kan. Menghormati maksudnya kan gitu. Kadang-kadang orang tua marah kalau sujud sama anak ya kan gitu. Tapi itu masih kategori yang kita tidak mengharapkan dia sama kita gitu loh. Tanda bakti aja kan gitu. Yang kedua, ruku membungkuknya sebagian kaum bersorban kepada sebagian yang lain ketika bertemu. Ini adalah sujud menurut pengertian bahasa, dan dengan pengertian ini pula ditafsirkan firman Allah, dan masuklah pintu gerbang dengan bersujud. Al-Baqarah ayatnya 58, yakni membungkuk, sebab kalau tidak diartikan demikian maka tidak mungkin seorang dapat masuk ke pintu gerbang dengan dahi terletak di tanah, diantaranya lagi seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab ya. Sajadat as-sajaru ya. Pohon-pohon itu bersujud apabila dicondongkan oleh angin. Ya, kiaskan seperti itu. Ya kalau masuk juga kan, kalau orang-orang tinggi kan masuk itu kan pintu Ka'bah kan nggak bisa tuh. Ya kan nggak terlalu tinggi kan. Pasti nunduk, pasti. Yang kedua, ya. Yang ketiga, mencukur kepala karena syekh. Mencukur kepala karena syekh ya. Sebab ini termasuk ta'abbud kepada selain Allah. Sedang ta'abbud dengan mencukur kepala hanya boleh dikerjakan di dalam ibadah haji khusus karena Allah. Cukur untuk menghormati saya misalnya, guru kita, cukur yang rapi ya, botak atau apa. Kita dalam hati kita ingin menghormati dia, itu nggak boleh. Kalau kita sudah biasa cukur ya nggak apa-apa, namanya kebiasaan kita kan. Gitu. Maksud tertentu berarti. Hah? Maksud tertentu ya. Maksud tertentu nggak boleh. Gitu. Ini kan apa kayaknya sekilasnya kayaknya bener aja kan gitu. Seperti itu. Kalau cukur pada saat tahallul boleh, haji misalnya, umroh ya kan gitu. Cukur karena niat kita bahwa kita udah tahallul. Jadi kalau setelah tahallul itu boleh melakukan apa aja gitu. Yang keempat, bertaubat kepada syekh. Ini adalah kemusyrikan yang besar, karena taubat tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Seperti sholat, puasa, dan haji, ia semata-mata hak Allah. Di dalam musnad disebutkan bahwa kepada Rasulullah SAW dihadirkan seorang tawanan, lalu tawanan itu berucap, "Ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku tidak bertaubat kepada Muhammad." Rasulullah SAW bersabda, ia mengetahui hak yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Tapi hadis ini lemah dikatakan ya, riwayat Ahmad. Jadi ada orang tobat tapi tidak bertobat kepada Nabi gitu, tobatnya kepada ini. Tapi ini riwayatnya lemah, riwayat Ahmad, nomornya 15.625. Jadi taubat adalah ibadat yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah, sebagaimana halnya sujud dan puasa. Kita masih nggak ngerti ya. Ada orang itu, ya saya nggak perlu sebut namanya, dia puasa karena anaknya mau ujian, ya kan? Atau anak-anaknya mau nikahan misalnya gitu kan, atau anaknya mau masuk perguruan tinggi, dia puasa tuh.
Jadi puasa itu kalau dia mau puasa aja karena Allah udah. Setelah itu dia berdoa untuk anaknya. Iya, jangan kita puasa karena sebab selain kepada Allah. Berarti kan sebabnya bukan karena Allah kan itu. Sebabnya karena anaknya ingin lulus, karena anaknya ingin begini, anak ingin begini. Secara kasat mata baik, ya kan? Doain anak kan, tapi ini termasuk hal yang tidak boleh. Gitu. Dan banyak itu ya. Tuh. Sujud puasa atau apa? Puasa yang sering banyak tuh puasa. Saya perhatikan orang. Misalnya anak lagi mau ujian nih berat nih, puasa untuk ini. Gitu. Ada tuh. Kita nasihatin nggak boleh. Kan kita kan puasa untuk supaya ini begini ya kan gitu. Ya puasa aja karena Allah. Setelah itu kita berdoa pada saat puasa itu kan doa kita mustajab. Puasa sunnah itu kan mustajab itu. Apalagi sebelum berbuka tuh. Atau apalagi pada saat lagi sahur. Itu mustajab itu Allah kabulkan. Oh, kan doa minta mudahkan jodoh anak-anakku, dapatkan jodoh yang soleha kan gitu. Kan bagus. Mintanya sungguh-sungguh gitu kan. Karena kalau nggak sungguh-sungguh Allah tahu kan. Itu yang keempat. Yang kelima, bernazar kepada selain Allah karena ia termasuk syirik dan tingkatannya lebih besar daripada bersumpah dengan selain Allah. Apabila orang yang bersumpah dengan selain Allah sesungguhnya telah melakukan syirik, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang bernazar kepada selain Allah? Padahal diriwayatkan di dalam kitab, sunnah dan hadis Uqbah bin Amir dari Nabi SAW bahwa nazar adalah sumpah. Sama. Itu kan janji. Makanya Nabi melarang itu nazar itu. Misalnya kalau saya dapat 5 juta saya akan sedekah 1 juta misalnya gitu kan. Itu ciri-ciri orang pelit begitu. Ya kan? Kalau nggak dapat nggak mau sedekah dia kan. Padahal sedekah kan itu ikhlas aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kita sedekah mau 1.000, mau 2.000, mau ada duit banyak lagi dapat rezeki boleh. Tapi jangan kita niatkan saya nazar kalau saya begini saya mau sedekah. Kalau bisnis saya berhasil, saya mau sedekah. Karena itu sunnah hukumnya. Jadi nazar itu hukumnya sunnah. Karena dia udah bernazar, jadi wajib. Kan merugikan. Kalau nggak dilakukan berdosa dia. Makanya disebutkan termasuk syirik besar. Dibandingkan orang sujud selain kepada bersumpah kepada selain Allah. Karena nazar ini juga sumpah. Lebih besar daripada sumpah dengan selain Allah. Orang yang bersumpah dengan selain Allah sesungguhnya telah melakukan syirik tadi ya. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang bernazar kepada selain Allah? Padahal diriwayatkan di dalam kitab, sunnah dan hadis Uqbah bin Amr tadi dari Nabi SAW. Nazar adalah sumpah. Itu yang kelima. Yang keenam, takut kepada selain Allah. Nah, ini juga agak miris-miris juga ya. Takut kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, beramal untuk selain Allah, inabah, tunduk dan merendahkan diri kepada selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah, memuji kepada selain Allah atas apa yang diberikannya, dan mencukupkan pujian kepada yang bersangkutan dengan tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, mencela dan membenci orang-orang yang tidak memberinya bagian, tidak menganggap sebagai takdir Allah, menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selainnya, dan meyakini bahwa di alam semesta terdapat sesuatu di luar kehendak Allah. Artinya begini, kalau saya diberi sama fulan, saya menguji dia tuh. Ya kan, luar biasa tuh kalau beli kita 100 juta, luar biasa pujian kita. Ya kan? Tapi kalau cuma 1.000, 5.000 ya enggak lah kan gitu kan ya. Tapi kalau kita 100 juta, luar biasa kita. Sampai nyembah-nyembah. Padahal itu adalah takdir Allah yang menentukan. Karena Allah. Jadi enggak boleh dia terlalu memuji si fulan itu. Jadi kalau kemana-mana kita harus begini. Mau enggak mau itu secara otomatis
Karena kita menghargai kan pemberian dia kan gitu. Mana ada orang ngasih kita teplak 100 juta kan, nggak ada. 1 juta aja belum tentu gitu kan. Jadi kalau kita ngasih saudara mungkin aja kan gitu ya. Orang lain ya. Itu nggak boleh ya. Yang ketujuh, meminta bantuan kepada orang yang mati. Beristighozah, meminta dihilangkan kemudaratan kepada mereka dan bertawajuh menghadapkan hati kepada mereka. Ini merupakan pangkal kemusyrikan di dunia ini. Karena mayit ialah terputus amalnya dan aktivitasnya, dia tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang yang beristighozah kepadanya. Ini termasuk kita wali. Udah mati, minta sama dia mana bisa dia ngasih. Dia belum tentu selamat, ya kan, dari Allah. Kita minta perlindungan kepada dia. Kan nggak masuk akal. Nah, itu kok setan tuh, udah bagus gitu kan gitu. Tanda kamu menghormatin wali-wali kan gitu. Makanya ada kunjungan wali kan, keluar duit segini gitu kan. Nah, jadi bisnis. Iya kan? Gitu. Saya belum pernah sih, cuman saya dengan cerita aja kalau ke Wali Songo, ke mana Sunan Giri atau apa gitu, itu katanya ada khusus tuh Pak, bawa apa-apa gitu kan. Bahkan di mana itu sampai melakukan hubungan seperti suami istri, tapi bukan dengan orang lain, agar terkabul permintaannya. Kok orang tuh mau sih nggak mikir gitu? Apa sengaja dia pengen berzina kali kan gitu? Iya kan? Itu. Iya, pokoknya daerah-daerah aja sana itu. Kok orang nggak berpikir gitu dengan cara waras gitu kan? Kalau kita ya ngapain kan itu? Kita melakukan zina aja dilihat orang sama si suami sendiri, kita malu, apalagi dengan orang lain itu disediain lagi tempat. Samping kuburan coba. Ada. Itu. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian minta hajat di situ dia dan meminta untuk memenuhi hajatnya. Atau memintanya untuk memohonkan syafaat kepada Allah, ini disebabkan kejahilan terhadap siapa yang berhak memberikan syafaat dan diberikan syafaat di sisi Allah. Sebagaimana sudah dijelaskan di muka, karena tidak ada yang dapat memberikan syafaat kepada seorang di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Sedang Allah tidak menjadikan istighozah dan permohonan kepada orang-orang yang mati sebagai sebab diizinkannya memberikan syafaat, tetapi yang menjadi sebab diizinkannya memberi atau diberi syafaat adalah kesempurnaan tauhidnya. Orang musyrik ini melakukan sesuatu yang justru menghalanginya untuk mendapatkan izin. Kedudukannya seperti orang yang meminta pertolongan untuk suatu keperluan dengan sesuatu yang justru menghalangi terpenuhnya keperluan itu sendiri. Demikianlah semua keadaan yang musyrik. Ya. Mayit atau orang yang sudah mati itu sendiri justru membutuhkan doa orang lain. Bukan minta sama dia, justru dia yang butuh kita. Seolah-olah berarti yang meninggal orang mayit itu, kalau orang yang minta berarti dia tahu, berarti anggapannya tahu. Oh, iya. Makanya saya minta bahwa Pak, tolong Pak, saya berikan orang ini. Seandainya sudah meninggal. Iya. Karena kan bapak saya yang meninggal itu tahu saya tahu, gitu. Iya. Bisa tahu, bisa juga enggak. Ya kan gini. Enggak, anggapan orang yang itu. Berarti kan dengar kan. Iya. Kalau dia beranggapan dia tahu, ada hadis tuh. Kalau kita udah lewat 7 langkah dari menguburin mayit, mayit itu baru ditanya. Ya kan, sama malaikat munkar nakir, ya kan? Man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu ditanya itu. Nah, mungkin dia berdalil dengan itu. Itu kan dari malaikat ya. Iya. Kalau kita yang katakan kita yang ambil, enggak ngerti. Seandainya pun dia tahu, seandainya pun katakanlah tahu ya, apakah dia bisa membantu? Enggak bisa. Itu. Makanya kita perlu belajar itu. Ya, mayit orang yang sudah mati itu sendiri justru membutuhkan doa orang lain, memohonkan rahmat untuknya
dan permintaan ampunan baginya sebagaimana yang dipesankan Nabi SAW kepada kita. Apabila kita menziarahi kubur kaum muslimin, hendaknya kita memohonkan rahmat untuknya dan memohonkan keselamatan dan ampunan baginya. Kita orang yang hidup mendoakan dia, kan gitu. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik. Mereka menziarahi kubur orang tersebut sebagai ibadah kepada mereka dan meminta dipenuhinya kebutuhan mereka, serta beristighosah kepada mereka dan menjadikan kubur-kubur mereka sebagai berhala-berhala yang disembah. Mereka menamakan kepergian ke sana sebagai haji. Mereka melakukan wukuf di sisinya, juga memotong rambut. Dengan demikian mereka telah menghimpun tindakan munkar, yaitu melakukan kemusyrikan terhadap al-ma'bud. Al-ma'bud itu ibadah ya, yang membenarkan mengubah agamanya, memusuhi ahli tauhid dan menganggap ahli tauhid sebagai menodai dan menghina orang-orang mati, padahal merekalah yang menodai al-khaliq Maha Pencipta dengan mempersekutukannya, menodai wali-walinya, menodai wali-walinya, para ahli tauhid yang tidak pernah mempersekutukannya dengan suatu apapun, ya. Dengan menghina, mencela dan memusuhi mereka. Mereka menodai orang-orang yang mereka persekutukan ya, maksudnya para wali Allah, dengan penodaan seberat-beratnya, karena mereka dianggap telah meridhoi mereka melakukan tindakan syirik tersebut, bahkan dianggap telah memerintahkannya. Mereka menganggap wali-wali itu setia menurut kemauan mereka, padahal mereka adalah musuh-musuh para rasul dan musuh-musuh tauhid di setiap waktu dan tempat. Tetapi sayang, banyak orang-orang mengikuti jejak mereka. Sungguh bagus apa yang diucapkan oleh kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayatnya 35-36, yang artinya ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala, yaitu ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan banyak manusia. Nah, orang nggak mengerti. Makanya dakwah-dakwah para nabi itu tauhid semua. Nggak ada misalnya urusan dunia, urusan ini, nggak ada. Tauhid terus. Karena kalau orang paham tauhid, semuanya gampang. Tapi kalau orang nggak paham tauhid, udah jelasin yang macam-macam, ya itu jadinya ke Wali Songo. Di sini orang menegakkan tauhid dimusuhin, Pak. Wah, itu mah ini enggak cinta kepada yang ini, yang mati katanya tadi kan, harus enggak menghormati orang yang sudah mati. Orang yang mati enggak perlu dihormatin. Orang yang mati itu enggak perlu didoain. Gitu. Karena dia butuh. Orang yang melakukan syirik akbar tidak akan selamat kecuali dengan memurnikan tauhid kepada Allah, memusuhi orang-orang musyrik karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membenci mereka, dan menjadikan Allah semata-mata sebagai walinya atau pelindungnya, Tuhannya dan sembahannya, lalu memurnikan cinta hanya kepada Allah, hanya takut kepada Allah, berharap kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, beristighosah, mohon dihilangkan kemudaratan kepada Allah, mengikhlaskan niat karena Allah, mengikuti perintahnya dan mencari ridhonya. Apabila meminta, ia meminta kepada Allah. Apabila ia beristi'anah kepada Allah. Dan apabila beramal, dia beramal karena Allah. Dengan demikian ia berbuat karena Allah, dengan Allah dan bersama Allah. Segala sesuatunya harus karena Allah. Itu baru murni, ya. Baru tauhid kita tertancap di hati kita, ya. Sehingga kita nggak berani lakukan apapun selain Allah. Gitu.
Seperti yang kita tadi itu sujud lalu membungkuk itu ada presiden lewat diri itu nggak boleh. Syirik memang sangat banyak ragamnya dan tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah. Kalau kita mencoba menyebut berbagai macam dan ragamnya, niscaya akan memerlukan pembahasan yang panjang lebar. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan untuk menyusun kitab yang membicarakannya. Karena apabila seseorang telah selamat dari syirik dan taktil, dua penyakit yang telah merusak umat-umat terdahulu, maka perkara-perkara lain sesudah itu lebih mudah ditanggulangi. Jika jalan binasa karena syirik dan taktil menolak sifat-sifat Allah, maka dia telah menempuh jalan orang-orang yang binasa, dan orang-orang yang telah binasa tidak perlu disesali lagi. Itu luar biasa ya, kesyirikan itu kadang-kadang rancu gitu loh. Jadi seolah-olah kayak benar, ya kan? Kayak perlu belajar bagaimana sih orang melakukan syirik, bagaimana orang yang nggak syirik. Rancu ini ya, Pak. Syirik sama iri tuh. Syirik sama iri. Kalau orang iri lebih bilang syirik bahasa agama ya. Kalau syirik bahasa Indonesia ya syirik itu karena iri kan gitu. Syirik loh lain gitu. Kalau syirik secara agama itu syirik itu yang mentauhidkan selain Allah, itu disebut syirik. Kalau secara bahasa Indonesia syirik itu ya iri kan gitu. Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi itu pun buruk. Iri terhadap harta orang, iri terhadap. Tapi kalau kita iri terhadap kalau kita wah dia kok bisa kayak gitu, kok saya enggak, dia bisa ngajinya bagus kok saya enggak, iri. Ya itu dibenarkan Pak. Jadi kita misalnya saya iri sama bapak misalnya gitu kan, wah dia ini kok rezekinya murah banget ya, sedekahnya banyak banget, kalau saya banyak duit saya akan begini nih, kayak seperti dia. Itu masih dibolehkan, dibenarkan, karena ada hadis yang menjelaskan itu. Jadi kita hanya boleh tuh syirik iri ya. Itu bukan termasuk nazar itu. Bukan nazar. Jadi itu termasuk kita ingin berbuat baik tapi kita tidak mampu. Ya kan? Nah, kata Nabi, dengan niat itu aja kita sudah dapat pahala apa yang dilakukan dia. Tapi setelah kita dapat seperti apa yang dia, kita ingkar, nah itu dosa. Gitu. Kan misalnya ada orang infaknya 100 juta sebulan kan, kita kan ngiri juga ngeliat tuh, hebat tuh. Saya kalau punya duit, itu ada hadisnya itu, saya lupa ini. Ada hadisnya itu. Jadi kita hanya boleh tuh syirik seperti itu. Misalnya dia baca Qurannya bagus, ya kan? Saya kalau pengen baca Quran kayak dia tuh, nah itu boleh itu. Jadi memacu kita. Kayak sedekah itu kan memacu kita kan, bukan kita bernazar. Kalau bernazar tuh kalau anak kita lulus, saya harus ini, motong sapi misalnya gitu kan, motong kambing, itu nggak boleh. Gitu. Artinya bukan nggak boleh ya, itu termasuk hal yang tadi dilarang sama Nabi, karena perbuatan nazar itu adalah perbuatan orang yang pelit. Dia kalau dapat duit baru, padahal duitnya udah banyak, gitu loh, ya kan? Ya, saja ya, lumayan lah 2 lembar, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, tentunya apa yang benar itu datang dari Allah. Apa yang salah itu datang dari saya sendiri karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.